I just wanted to be there with you, the place that no eye has ever seen, the place that Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan moral individu serta masyarakat. Keduanya sering dianggap serupa, namun pada kenyataannya memiliki perbedaan konsep, tujuan, dan pendekatan. Ini bertujuan untuk menguraikan konsep dasar pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, perbedaannya serta relevansinya dalam konteks pendidikan di Indonesia. Selanjutnya bagian A, konsep pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama. Pendidikan agama adalah usaha terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai dan ajaran agama kepada peserta didik. Pendidikan ini sering berfokus pada aspek normatif ajaran agama seperti tata cara ibadah, doktrin, dan nilai-nilai etis. Pendidikan agama di Indonesia menjadi bagian wajib dari kurikulum sekolah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan lebih luas dari pendidikan agama. Ia mencakup upaya pembentukan kehidupan beragama dalam masyarakat, termasuk tradisi, kebiasaan, dan budaya religius yang berkembang. Pendidikan keagamaan biasanya diselenggarakan oleh lembaga berbasis agama seperti pesantren, madrasah, seminari, dan wihara, yang tidak hanya mengajarkan doktrin agama tetapi juga membentuk perilaku religius secara komprehensif. Selanjutnya bagian B, perbedaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Aspek pendidikan agama, pendidikan keagamaan tujuan menanamkan pemahaman doktrin agama, membentuk kehidupan religius secara holistik, ruang lingkup terbatas pada ajaran agama dalam kurikulum, mencakup tradisi, budaya, dan praktik agama. Lembaga diselenggarakan di sekolah formal, diselenggarakan di lembaga berbasis agama, pendekatan normatif dan akademis, holistik, dan praktis. Selanjutnya bagian C, relevansi dalam konteks Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang multikultural dan multiagama menjadikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial. Berikut beberapa relevansi keduanya. Yang pertama itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter agama membantu karakter peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Kedua, peningkatan kesadaran keagamaan. Pendidikan keagamaan memperkuat pemahaman tentang pentingnya hidup beragama sehingga mampu menciptakan individu yang religius dan berakhlak mulia. Ketiga, penguatan moderasi beragama. Dalam konteks keragaman agama, pendidikan agama dan keagamaan berperan dalam menanamkan sikap moderat, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. 4. Kontribusi pada perdamaian sosial dengan membentuk individu yang memiliki pemahaman agama yang mendalam dan inklusif. Pendidikan ini dapat mengurangi potensi konflik berbasis agama. Selanjutnya bagian D, tantangan dalam pelaksanaan. Polarisasi agama. Pendidikan agama dan keagamaan terkadang digunakan untuk mendukung kepentingan tertentu sehingga menimbulkan polarisasi di masyarakat. Kualitas guru, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam mengajarkan pendidikan agama dan keagamaan. Relevansi materi, kurikulum seringkali tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga sulit diterapkan dalam kehidupan modern. Selanjutnya kesimpulan dari materi tersebut, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk masyarakat religius yang berkarakter, toleran, dan berwawasan luas. Dalam konteks Indonesia, keduanya sangat penting untuk memperkuat harmoni sosial dan menciptakan individu yang berakhlak mulia. Namun tantangan pelaksanaan harus diatasi agar keduanya dapat memberikan dampak yang optimal. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.